Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembahasan ini, ibadah dan amalan orang lain. Jadi amalannya orang lain, tapi mendatangkan manfaat bagi orang lain, Pak. Jadi bukan karya dirinya, tapi orang lain yang berbuat atau mendapatkan manfaat bagi yang sudah meninggal dunia. Ini bagus kita biasakan, Pak. Ya, apa amalan itu? Yang pertama ini doa untuk orang sudah meninggal dunia. Kita sudah baca, Allahumma ghfirli walahu, ampuni dosaku dan ampuni pula dosanya orang yang meninggal itu. Jadi kalau ada orang meninggal, Pak, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, jamaah kita, inilah hadiah yang paling tertinggi. Allahumma ghfirli walahu, ampunilah dosanya. Jadi ini juga doa ketika kita datang melayat. Ini juga doa ketika kita mendengar ada orang yang meninggal. Ya. Ketika ada orang meninggal, Allahumma ghfirli walahu. Ya, Allahumma ghfirli walahu, tinggal dhamirnya ini bisa walahu, bisa walaha. Ini bagus kalau perempuan walaha, kalau dua orang walahuma, kalau banyak walahum, kalau perempuan banyak walahunna. Dan itu, tapi seandainya tidak ditahu ganti, Pak, sudah sampai juga. Sudah sampai insyaAllah, karena Allah tahu apa yang kita maksudkan. Ya, insyaAllah. Jadi cuma kebiasaan kita itu kalau ada orang meninggal, ya saya lihat masih tradisional kita. Ada orang meninggal, Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah itu ya sekalian, mungkin ya terjadi khilaf di tengah kita, tapi saya belum pernah mendapatkan dalilnya ulama kita memakai itu. Yang ada Allahumma ghfirli walahu. Ya. Kalau Al-Fatihah itu, Pak, terlalu rumit kalau kita mencarikan dalilnya, panjang permasalahannya. Ya, lebih baik yang sederhana saja, ampuni dosaku, ampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya jumlah orang yang sholat jenazah. Jadi sedapat mungkin, Pak, kalau di sini kalau sampai 100 orang, ya, dan sedapat mungkin 100 itu salati kita. Ya bulughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lah illa syufi'u fi. Ya, jadi ini satu keterangan, kalau bisa sampai 100 alhamdulillah. Di keterangan lain itu 40. Di keterangan lain itu cukupkan 3 saf. Kalau bisa diambil 3 hadis ini, paling kurang 3 saf, paling kurang 40, ya sebanyak-banyak ini bagus. Ya, 43 saf dikasih 3 saf. Nah, cuma kalau menjadi masalah kalau 3 orang itu pendapat yang terkuat, insyaallah 3 orang ini berjejer ke belakang, bukan berjejer ke samping. Jadi kalau sholat berjamaah biasa, Pak, berjejer begini. Tapi kalau orang sholat jenazah, dipahami 3 saf itu berjejer ke belakang. 1, 2, 3. Itu ada sebagian tetap jejer begini ke samping. Ada yang membawa penekanan 3 saf. Kalau 3 orang, ya bersusun ke belakang. Itu saya lebih cenderung kalau memahami zahirnya itu adalah berjejer ke belakang. Jadi sholat jenazah ini kalau bisa sebanyak-banyaknya, Pak, sebanyak-banyaknya, ya, bisa sebanyak-banyaknya kita sholati, itu lebih bagus.
Ya, kemudian pujian orang lain bagi yang meninggal dunia. Jadi bagus itu Pak, kalau ada orang meninggal dunia usahakan kita menyebut kebaikannya. Nah, disebutkan di sini an Anas bin Malik qol murra bi janazati. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari hadis Anas bin Malik mengatakan murra bi janazah. Ya, ada jenazah lewat itu ya fa usniya 'alaiha khairan, lalu disebutlah, dipujilah kebaikannya orang itu, disebutkan khairatnya, kebaikan-kebaikannya orang itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Apa kata Nabi? Wajabat, pantas, pantas, pantas. Maksudnya pantas masuk surga. Orang ini layak masuk surga, orang ini layak masuk surga, orang ini berhak masuk surga. Terus wa murra bi janazah fa usniya 'alaiha syarran. Terus ada lagi kejadian jenazah lewat, ternyata disebutkan syarran, kejelekannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan wajabat, 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 pantas, pantas, pantas. Qala Umar fida laka abi wa ummi. Ya, itu bersumpah itu Umar, ya, dengan bersumpah bahwa ya demi pembebasan engkau dengan ibu, dengan bapakku, dengan ibuku. Ya, itu sumpah, salah satu sumpah biasa dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan ketegasan pembicaraan ini. Apa kata beliau? Murra bi janazati fa usni 'alaiha khairan fa qulta. Umar mengatakan, ya Rasulullah, apa maksudnya ini? Jenazah lewat disebutkan kebaikannya, engkau mengatakan wajabat, wajabat. Wa murra bi janazati fa usni 'alaiha syarran. Ketika jenazah itu juga lewat dan disebut kejelekannya, fakulta, engkau juga mengucapkan wajabat, wajabat. Wajabat ketika ada orang baik, wajabat juga ketika ada orang buruk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khaira, siapa di antara kalian yang menyebutkan kepada orang yang meninggal itu kebaikannya, wajabat lahu al-jannah, maka wajib baginya dan pantas mendapatkan surga. Jadi kalau engkau menyebut kebaikannya orang itu, maka orang itu layak mendapatkan surga. Wa man asnaitun alaihi syarra, akan tetapi jika engkau menyebutkan kejelekannya orang itu, wajabat lahu an-nar, maka layak orang itu mendapatkan neraka. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada'ullah, kalian itu menjadi saksi-saksinya Allah fil ard, di bumi Allah ini. Antum syuhada'ullah, kalian itu adalah saksi-saksinya Allah fil ard, di bumi ini. Antum syuhada'ullah fil ard, kalian itu saksi-saksi Allah di muka bumi. Berdasarkan hadis ini Pak, kalau kita lihat hadis riwayat Muslim di nomor 1578 dari sahabat Anas bin Malik. Ini menunjukkan Pak sahih, karena kalau riwayat Muslim itu kita tidak usah ragukan. Kalau Muslim, Bukhari, Muslim, tidak usah kita ragukan kesahihannya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan, kalau disebutkan kebaikannya, itu artinya Pak doa bagi kita. Kalau disebutkan kejelekannya juga doa bagi kita. Dan itulah sebabnya dalam hadis ini kita disunnahkan kalau ada orang yang meninggal Pak, usahakan sebut kebaikannya, usahakan sebut kebaikannya. Ini mungkin yang hari ini menjadi bagian, ada semacam testimoni. Itu bisa menyebut kebaikannya, menyebut kebaikannya. Itu bahagian daripada
doa-doa kebaikan. Jangan sebut kejelekannya, Pak. Usahakan kalau ada orang meninggal, tutup kejelekannya. Apalagi pribadi-pribadi, Pak, jangan. Sejelek-jeleknya orang jangan disebut kejelekannya, ditutup. Ya, ditutup, jangan disebut lagi kejelekan. Kalau kita mau menyebut kejelekan seseorang itu secara umum, supaya orang lain bisa mengambil nasihat dan mengambil manfaat. Di betapa pentingnya kita untuk menyebut kebaikan seseorang menurut hadis ini. Jadi saya yakin, Pak, tidak ada orang itu yang tidak ada baiknya. Nah, dan di sini bagusnya kalau ada orang yang mempersaksikan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat kita hidup, lalu dia mengatakan, "Nih, baik sekali itu orang. Baik sekali itu orang. Baik sekali itu si fulan. Pernah Anda kasih begini, pernah Anda kasih begini, pernah Anda kasih begini." Itu Allah mengatakan, "Antum syuhada." Kalian itu saksiku fil ard, di bumi.